Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gentayangan, jumpa lagi dengan gue Om Adi di channel favorit kita Gentayangan. Apa kabar Sobat Gentayangan hari ini? Gue berharap kondisi lo semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, sehingga lo bisa menjalankan aktivitas lo dengan prima. Dan sekarang, siapin diri lo untuk merinding. Sobat Gentayangan, kali ini gue akan menceritakan kembali ya pengalaman pribadi gue ya. Ini pengalaman pribadi yang gue alamin di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi dulu itu gue pernah bekerja di salah satu perusahaan ya, dan gue ditempatkan di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Sebagai seorang perantau mungkin ya, jadi gue kerja di daerah yang baru buat gue sebenarnya waktu itu. Jadi kegiatan gue tuh sehari-hari gue cuma bekerja, kemudian ya gue biasa bergaul dengan warga setempat gitu ya, dengan karyawan-karyawan di cabang perusahaan di sana gitu ya. Nah waktu itu tuh gue lebih sering, karena karyawan-karyawan di sana itu mereka suka mancing gitu ya, karena memang daerah-daerah di NTT ini banyak daerah-daerah pesisir ya, yang laut itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kita gitu ya. Jadi kegiatan gue kebanyakan itu mancing di laut gitu ya, di pantai, atau kadang-kadang kita ke tengah laut gitu ya. Nah pada suatu hari, ini hari Minggu tepatnya ya, hari Minggu kita sudah janjian, gue janjian sama 4 orang karyawan di sana ya, teman kerja gue di sana. Kita akan mancing ke salah satu pantai gitu ya, di daerah itu gitu. Nah karena kita nggak punya perahu, jadi kita terpaksa kita sewa perahu warga setempat ya, yang nggak terlalu besar perahunya, itu perahu kayu ya. Kalau lo tahu itu perahu kayu itu perahu yang ada tangannya, jadi tangannya tuh ada 2 tangan, itu kayak sayap, jadi perahunya tuh ada sayapnya 2 kanan kiri ya. Itu gunanya sih untuk menyeimbangkan supaya perahu tidak terbalik gitu ya. Nah gue berangkat kurang lebih jam 2 siang gitu ya. Kita berangkat pakai mobil gitu ya. Memang kita sudah punya tempat penyewaan perahu langganan gitu ya. Nah perahu ini kita sewa, nanti kita bisa bawa sendiri perahunya gitu ya. Nah singkat cerita, sampailah gue di tempat penyewaan perahu gitu ya. Kita turun, waktu itu gue cuma berempat ya. Kita turun, terus kita ngobrol sedikit dengan orang yang punya perahunya. Kita ngobrol sedikit gitu ya. Nah sekitar jam 3:30 sore ya, kita mulai mancing. Kita mau mancing nggak di pantai, kita mau mancing agak ke tengah, kurang lebih mungkin 500 sampai 1 kilo dari pantai. Kita mancing, kita mulai jalan mancing. Nah lokasinya itu tidak maksudnya lautan ini tuh hampir tidak ada ombak, karena perairan ini dikelilingi oleh bukit-bukit, jadi ombaknya nggak sampai tempat kita mancing gitu ya. Mungkin ada ombak kecil-kecil lah, bukan ombak yang besar. Ini termasuk perairan yang tenang sih, jadi enak banget untuk mancing. Nah sekitar jam segitu kita jalan ya, kita ke tengah. Setelah kita nemuin spot yang bagus ya,
nggak terlalu jauh juga nggak terlalu dekat dengan pantai, dan kita lihat di sini kemungkinan banyak ikan, jadi kita pancing di situ. Kita mulai mancing, kita kasihkan mancing, ada yang dapat, ada yang masih belum dapat gitu ya. Seperti layaknya orang mancing aja. Kita mancing, kurang lebih sekitar jam 5 sore itu kita mancing di situ, nggak ada orang lain. Jadi nggak ada orang lain yang mancing, cuma ada perahu kita aja. Jadi cuma ada perahu gue yang sama teman-teman gue di situ. Ya, kita pakai 2 perahu. Jadi 2 orang di perahu satu, 2 orang di perahu satunya, gitu ya. Nah, air masih tenang tuh, nggak ada masalah, kita masih mancing gitu ya. Sekitar jam 5 tadi itu ada tiba-tiba itu ada seorang bapak-bapak ya. Bapak-bapak ya sudah cukup berumur sih ya, kalau gue perkirakan mungkin umurnya sudah 50 atau di atas 50 tahun. Bapak-bapak ini mancing sendiri sob. Jadi dia tuh mancing sendiri. Kalau menurut teman gue yang di sana, bapak-bapak ini sedang mancing cumi gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu lah ya, mungkin di tanggal-tanggal situ mungkin banyak cumi atau bagaimana, gue juga nggak paham gitu. Cuma bapak-bapak itu mancing sendiri, dia pakai perahu yang kecil banget, cuma muat 1 orang ya. Terus dia jalan melewati perahu yang gue sama teman-teman gue naikin gitu. Jadi dia tuh lewatin perahu kita, terus dia menuju ke arah kiri gitu ya. Kita sempat sapa sih, cuma bapak-bapak itu nggak ngomong sama sekali. Kita sempat sapa, nah halo bapak gitu kan. Terus bapak-bapak itu cuma ngangguk aja gitu, mengangguk dan sambil tersenyum, tapi dia nggak ngomong sama sekali. Dia lewat gitu ke arah kiri, kemudian kita liatin bapak-bapak itu, karena ya kita pikir ya orang mancing biasa lah ya, mungkin lagi mancing atau seperti layaknya orang mancing, dia cuma ngelewat ke kiri gitu ya, ngelewatin perahu kita. Karena waktu itu kita sempat berhenti ya, kita ada turunin batu karena kita bawa batu yang cukup gede untuk supaya perahunya nggak jalan gitu. Kita berhenti di situ, dia cuma ngelewatin perahu kita aja. Dia yang melewati perahu kita menuju ke arah kiri terus ke sana gitu ya. Dan kita nggak gubris. Itu udah jam 5 atau jam 5 lewat lah ya. Jam 5 sampai jam 5 lewat. Gue juga agak lupa persisnya jam berapa, cuma jam segituan sih. Dia lewat ke kiri gitu ya. Sudah tuh, bapak-bapak itu kemudian menghilang gitu aja, karena kita juga nggak gubris lagi bapak-bapak itu gitu ya. Nah, karena waktu sudah mau maghrib, gue dan teman-teman gue juga udah merasa bahwa wah kita harus pulang nih gitu kan. Pas kita mau pulang itu jam 5:30, jam 5:30 lewat itu sudah mau maghrib tuh pada saat itu ya, sudah mau maghrib. Pada saat kita mau pulang, hari sudah gelap, matahari sudah turun banget gitu ya, sudah nggak ada lagi ya sudah nggak terang lagi ya, sudah mau malam gitu ya, sorenya sudah gelap banget. Tiba-tiba sob, itu perairan yang tadinya tenang ya, itu ada ombak, ada arus yang deras banget. Itu arusnya gue lihat di atas kenceng gitu ya, dan di bawah juga kelihatan kenceng karena batu yang kita taruh ke bawah itu seperti terbawa air gitu. Jadi perahu kita tuh goyang-goyang gitu. Dan gue sama temen gue mulai panik gitu ya, karena ini perairan yang tenang gitu ya. Hampir nggak ada ombak sama sekali harusnya gitu ya. Terus tiba-tiba ada arus yang kenceng begitu, dan itu ngeri sih karena kita masih berjarak 500 sampai 1 kilo dari bibir pantai gitu ya. Dan itu nggak ada orang sama sekali gitu ya. Jadi arus itu kenceng gitu ya, dan tiba-tiba itu gue juga nggak ngerti ya, perahu yang gue naikin nih, karena kan gue berdua, kita pakai 2 perahu kan, jadi berdua. Perahu yang gue naikin ini ya, itu kan ada tangan 2 sob. Harusnya perahu ini terseimbang gitu ya, nggak mungkin terbalik.
itu tiba-tiba perahu ini seperti ada yang ngangkat sob. Jadi sayap yang sebelah kanan itu seperti diangkat ke atas, dan hasilnya perahu gue terbalik sob. Perahu gue terbalik karena teman gue udah jalan duluan yang perahu satunya. Dia sempat nggak tahu kalau perahu gue tuh terbalik. Jadi perahu gue tuh seperti diangkat ke sebelah kiri, yang kanan tangannya diangkat ke atas begitu, gitu ya. Dan perahunya terbalik sob. Gue panik karena gue tenggelam kan. Gue masuk ke air dan teman gue juga masuk ke air yang satu. Gitu. Jadi perahu gue tuh terbalik sob. Dan gue masuk ke air berdua sama teman gue. Ikan yang sudah gue pancing itu jatuh lagi ke laut, ke bawah arus. Sampai sendal gue juga ke bawah arus. Ada beberapa barang kita yang ke bawah arus gitu. Nah jarak gue dari sama perahu yang satu lagi itu kurang lebih 20 meter sob. Gue panggil mereka, kemudian mereka untung masih mendengar. Dan mereka juga susah payah gitu ya melawan arus, karena mereka terus kedorong arus ke pantai kan dari tengah. Mereka susah payah untuk menyusul kita gitu. Akhirnya mereka sampai situ, dan gue berdua sama teman gue yang di perahu yang terbalik ini, itu kita cuma pegangan perahu dan kita terus dihajar sama arus sob, gitu ya. Dan wow, itu sih gue setengahnya gue agak nggak percaya sih dengan kejadian. Maksudnya di perairan yang tenang, yang hampir nggak ada arus sama sekali, tiba-tiba ada arus yang kuat sekali gitu ya. Dan yang bikin gue heran lagi, kenapa perahu gue seperti diangkat gitu. Dan gue nggak kuasa lagi menahan keseimbangan perahu. Dan ya perahu gue terbalik gitu ya. Dan teman gue akhirnya nyusulin kita. Dan mereka juga kaget gitu ya. Mereka terperangah juga sih sebenarnya. Kok bisa perahunya terbalik gitu? Karena ada dua tangan kan. Perahunya punya dua sayap. Jadi harusnya perahu itu tetap stay. Walaupun itu kena arus bagaimana. Kecuali arus yang kayak ombak yang besar gitu ya. Itu mungkin bisa terbalik. Tapi ini arusnya cuma arus di bawah, cuma kenceng gitu ya. Arus di permukaan air cuma kenceng sekali gitu. Nah, gue sempat terbesit sih kalau ini ada pasti ada yang nggak beres gitu ya. Kenapa perahu gue kok seperti ada yang ngangkat gitu. Cuman gue pada situ gue belum berpikir lebih jauh ke arah situ. Yang gue pikirin adalah gimana gue bisa selamat dari situasi itu. Akhirnya dengan susah payah, karena ada tali di perahu itu ya, di perahu yang satunya, kita ikat perahu itu. Akhirnya semua turun ke air ya, kita seperti berenang gitu ya, sambil kita tarik perahunya ke darat gitu ya, ke arah pantai gitu. Jadi kita berenang kurang lebih 400 sampai 500 meter sih. Kita berenang terus sambil pegangan perahu gitu ya. Dan itu arusnya terus aja masih kenceng aja. Cuma arusnya tuh yang gue bikin bingung ya. Arusnya itu bukan arus yang mengarah ke pantai, tapi arusnya itu menyamping gitu. Nah itu juga yang bikin gue sampai sekarang heran. Kenapa arusnya menyamping? Kalau arus kan sebenarnya kalau ombak gitu ya, itu dari tengah. Mereka maksudnya air itu mengarah ke pantai gitu. Tapi ini enggak sob, air itu menyamping, jadi dia bukan ke arah pantai gitu. Nah itu yang bikin kita susah karena kita kena arus terus. Kita mau ke pantai sementara arusnya menyamping gitu kan, membawa kita ke arah kanan terus gitu. Nah kita susah payah, kita berenang, akhirnya sampailah kita di bibir pantai gitu. Nah ketika kita sudah sampai di bibir pantai, lu tahu apa yang terjadi sob? Arusnya hilang sob. Nggak ada lagi arus yang seperti tadi itu. Kalau gue ingat sama kejadian itu sampai sekarang, jujur gue masih bingung gitu. Kenapa bisa itu terjadi gitu ya? Nah gue yang orang pendatang gitu ya gue juga nggak tahu ada cita-cita apa di lautan yang tempat kita mancing itu ya. Gue dengan polos gue pikir ya mungkin sore itu air pasang gitu ya. Jadi mungkin air pasang kemudian bawa arus gitu. Walaupun gue masih ragu sih dengan teori itu gitu. Nah maksudnya koneksinya atau hubungannya dengan kejadian yang gue alamin tuh harusnya nggak begitu gitu ya. Harusnya kalaupun ada arus pasti menuju ke pantai, bukan menyamping harusnya gitu ya. Nah
ketika kita sampai di bibir pantai, arus itu hilang. Dan kita berempat itu sempat lihat-lihatan gitu ya. Dan kita bingung, kenapa begitu kita sampai di pantai, ya, kita di pantai itu nggak langsung pulang, atau kita sempat duduk, kemudian ya kita istirahat gitu ya, karena kita merasa sudah aman di pinggir pantai. Kita istirahat sambil kita beresin perahu itu ya, kita kembalikan lagi ke posisi semula, terus kita nyantai-nyantai gitu ya, maksudnya istirahat di pinggir pantai sebentar gitu ya. Ya kita sampai bingung, kita sampai lihat-lihatan kenapa kok arusnya nggak ada lagi ketika kita sampai di pantai. Akhirnya kita ngomong-ngomong, ini pasti ada yang nggak beres gitu ya. Nah, kemudian karena kita sudah selesai, perahu kita naikkan ke pantai ya, ke pasir. Kita basah semua, sudah basah semua, dompet semua basah gitu ya. Dan untungnya nggak ada dompet yang hilang. Kalau sendal ke bawah arus itu ya udah pasti lah ya. Jadi gue pulang nggak pakai sendal juga karena sendal gue ke bawah hanyut. Terus akhirnya kita temuin lagi yang punya perahu gitu. Nah, kita temuin yang punya perahu, kemudian dia kaget, loh kenapa basah-basahan begini gitu ya, ada apa gitu kan, apa emang sengaja berenang atau gimana. Nah akhirnya kita ceritakan apa yang terjadi gitu ya. Nah gue juga kaget nih pada saat kita cerita ini, yang pemilik perahu itu ngomong, memang, dan gue juga kaget denger ya, pada saat kalian mau jalan tadi, ternyata bapak itu dia melihat ada satu yang aneh sama gue gitu. Jadi dia ngeliat gue tuh kayak ada sesuatu yang aneh. Dia bilang memang saya ngerasa ada yang aneh sama mas ini, dia bilang gitu. Tapi saya nggak tahu apa gitu ya. Dan saya juga nggak berani bilang karena ya saya nggak tahu keanehan itu apa. Cuma dia ngerasa kalau ada satu hal yang aneh sama gue gitu. Ya gue pikir ya mungkin ya gue nggak tahu ya, mungkin dia bisa ngelihat ada apa gitu, cuma dia nggak mau bilang gitu. Ya sudah, dari situ kita juga disuguhin minum, tapi ya kita disuruh makan sih, cuma kita nggak mau, kita disuguhin minum, kayak kita ngopi-ngopi istirahat. Terus karena kita dalam keadaan basah ya, akhirnya kita nggak terlalu lama, kita langsung pulang gitu. Nah sampainya kita di rumah gitu ya, di tempat tinggal masing-masing, kita akhirnya kita pulang, kemudian kita berpisah, semua pulang ke rumah masing-masing. Nah besoknya kita sempat ngobrolin lagi masalah ini, karena ini gila banget sih, kalau menurut gue ini gila banget sih, dan menurut teman-teman gue juga ini ada yang aneh gitu ya. Kalau salah satu teman gue yang di sana bilang mungkin ada yang nggak suka kita mancing di situ gitu ya. Tapi gue juga berpikir bahwa kita nggak berbuat yang macam-macam gitu, kita cuma mancing aja. Jadi cuma mancing ikan, dan kita nggak berbuat macam. Nah kalau teman gue yang satu lagi juga bilang mungkin ini ada hubungannya sama bapak yang seorang diri mancing itu. Mungkin kehadiran bapak-bapak itu sudah memperingatkan kita untuk kita pergi dari situ gitu ya. Tapi karena kita nggak menggubris itu dan kita kurang peka, mungkin gue dan teman-teman gue juga ya kita lagi asik mancingnya seperti hari-hari yang sebelumnya gitu ya. Kita mancing, kita have fun mancing gitu ya. Dan saat mancing di situ ya mungkin bapak-bapak itu merupakan satu sinyal untuk kita segera pergi dari situ. Karena kita nggak bergubris, akhirnya ya kejadiannya seperti itu sob. Nah ini kejadian yang pernah gue alamin di NTT ya, salah satunya. Tapi di luar itu semua NTT berkesan banget ya, karena lautnya indah-indah, kemudian ya pemandangannya juga bagus gitu ya, dan masyarakatnya juga welcome banget dengan pendatang.
Nah Sobat Gentayangan, gitu aja cerita gue yang pernah gue alamin di NTT ya. Gue juga mau ngucapin terima kasih yang sudah nonton video-video dari Gentayangan ya, yang sudah like, yang sudah share. Kemudian kalau lu juga punya cerita yang serupa ya, mungkin juga sama di NTT, lu bisa share di komen ya, di komentar ya. Dan juga terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe ya channel Gentayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.